Rumah Asam Kumbang di Medan menjadi wadah bagi teman-teman Oda atau orang dengan HIV/AIDS untuk berkreasi. Salah satu hasil kreativitas mereka adalah dengan memproduksi apa parfum. Parfum ini bukan saja simbol kreativitas, namun juga sebagai upaya mengembangkan potensi Oda dalam berwirausaha. Selengkapnya dalam liputan berikut. Oke, ODA itu setahu saya adalah orang dengan HIV or AIDS, itu sebutan untuk penderita HIV AIDS gitu. Kalau Oda itu belum pernah dengar saya, Kak. Oh, Oda orang dalam AIDS ya? Gitu. Pernah dengar sih, tapi untuk bersinggungan kayaknya belum pernah. Stigma yang melekat terhadap orang dengan HIV/AIDS ternyata memberikan dampak dalam kehidupan mereka. Di antaranya, kesempatan dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan serta kesempatan dalam bekerja. Banyak orang tidak paham bahwa HIV/AIDS hanya menular terhadap faktor risiko tertentu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Dikutip dari laman Kemenkes Republik Indonesia, data permodelan epidemi HIV dengan aplikasi Asian Epidemic Modeling dan Spectrum diperkirakan ada sekitar 450.000 orang dengan HIV/AIDS atau ODIF yang tersebar di Indonesia tahun 2021. Jumlah ini cenderung fluktuatif. Disebutkan juga terdapat sejumlah penyebab yang menghambat upaya eliminasi HIV/AIDS di Indonesia. Di antaranya stigma negatif tentang penularan HIV/AIDS, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk screening HIV belum merata, dan rendahnya kesadaran ODIF melakukan terapi antiretroviral atau ARV. Padahal, terapi ARV secara teratur sangat penting bagi orang dengan HIV karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh sekaligus menjaga kekebalan tubuh. Selain itu, beberapa mitos yang berkembang juga memberikan dampak terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Menurut Dr. Teti, ahli mikrobiologi Universitas Sumatera Utara, banyak dari mitos yang berkembang di masyarakat mengenai HIV dan AIDS tidak dapat dibuktikan dari dunia medis. Dr. Teti pun mengaku, mitos tersebut berkembang lantaran minimnya edukasi mengenai HIV dan AIDS di Indonesia. Apa dok pesan-pesan yang dokter ingin sampaikan untuk sahabat-sahabat ODA dan masyarakat yang mungkin masih belum bisa menerima orang-orang dengan HIV/AIDS ini sendiri, dok? Iya, penularannya itu sebenarnya tidak semudah seperti ya kalau kita bilang sekarang ya wabah COVID misalnya ya, melalui udara. Tetapi kalau untuk penyakit HIV/AIDS ini sebenarnya harus melalui hubungan seksual. Jadi ada cairan yang berpindah akibat hubungan seksual tersebut, kemudian penggunaan jarum suntik yang bersamaan. Ya, jadi karena perpindahannya dari darah atau kulit yang terluka, penggunaan jarum suntik yang berpindah dari satu orang yang terinfeksi dengan orang yang sehat, maka orang yang sehat bisa tertular. Kemudian lagi pada bayi yang dikandung oleh ibu yang memang sudah terinfeksi HIV. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 Mei 2020, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat ke-7 berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan hingga Maret 2020. Sejumlah permasalahan ini mendasari Edi Chandra, seorang ODA, mendirikan Yayasan Rumah Asam Kumbang pada 2018. Kegelisahan Edi bersumber dari meningkatnya jumlah ODA, tidak disertai dengan terpenuhinya edukasi kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS. Selain itu, wadah bagi para sahabat ODA untuk berbagi informasi dan dukungan juga tidak banyak. Pagi bang. Nah, ini rumah Asam Kumbang bang ya? Iya. Nah di sini sedang kegiatan apa nih pagi ini biasanya? Biasanya kita Briefing. Nah
apa aja tuh Bang diskusinya? Banyak kasus sih sebetulnya yang diskriminasi, karena saya mungkin lebih beruntung dari mereka tidak pernah merasakan itu, tapi banyak teman-teman ODA yang saya ketemuin itu dapat diskriminasi, baik dari keluarga, ada yang sampai diusir gitu-gitulah. Rumah Asam Kumbang mengutamakan edukasi tentang HIV dan AIDS kepada masyarakat dalam programnya. Selain itu, para sahabat ODA juga diberikan kebebasan untuk mengerjakan beragam keterampilan dan hobi. Target sasaran Wilda Rosalina Wakari, perempuan yang dipercaya Edi memimpin Rumah Asam Kumbang, menargetkan para sahabat ODA tidak menutup diri dan mampu menemukan potensi yang ada pada diri masing-masing. kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan teman-teman di Rumah Asam Kumbang ini sendiri, Bu? Yang pertama kita melakukan edukasi kepada komunitas dan masyarakat. Lalu kedua kita melakukan keterampilan di masyarakat. Kita juga melakukan kegiatan memfasilitasi melibatkan ODA dalam pekerjaan. Kenapa? Karena salah satu turunan dari pemberdayaan ODA itu salah satunya adalah mereka bisa tetap bekerja di tempat-tempat mereka bekerja. Yang keempat, sekolah tentang informasi HIV dan AIDS di komunitas. Kenapa? Karena sekolah ini salah satu upaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi. Kenapa orang takut? Kenapa orang menghindar? Kenapa orang menolak? Karena mereka nggak ngerti. Salah satu karya dari sahabat ODA di Rumah Asam Kumbang adalah parfum. Berlabel Apa Parfum yang diambil dari slogan Rumah Asam Kumbang, All People Action. Modal pembuatan parfum ini berasal dari donasi orang-orang yang bersimpati dengan Rumah Asam Kumbang. Apa Parfum menjadi simbol bagi sahabat ODA di Kota Medan agar bisa mendapat hak yang sama dengan orang pada umumnya. Parfum-parfum ini dibanderol dengan harga Rp120.000 per botol dengan ukuran 30 ml. 50% keuntungan dari penjualan parfum disumbangkan untuk Yayasan Rumah Asam Kumbang. 4 tahun berjalan, Rumah Asam Kumbang telah memberikan sejumlah dampak bagi para sahabat ODA yang dinaunginya dan masyarakat yang menjadi target edukasi. Para sahabat ODA kini lebih terbuka, sehingga mempermudah mereka mengakses layanan kesehatan. Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dari relawan Rumah Asam Kumbang juga semakin paham tentang HIV dan AIDS. Dampak ini menjadi cahaya bagi Edi dan para sahabat ODA yang menginginkan stigma dan diskriminasi terhadap ODA dapat menurun. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.